Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sofianti, saya dari kelas 1A. Dalam video kali ini, saya akan membahas karya tulis ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Kadar Asam Askorbat dalam Tomat. Bab pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dipisahkan dari molekul-molekul kimia. Salah satunya adalah vitamin. Vitamin merupakan molekul organik yang memiliki khasiat yang sangat penting bagi tubuh manusia. Vitamin C atau asam askorbat memiliki sifat untuk pengobatan. Vitamin C juga memiliki fungsi sebagai antioksidan, membantu proses metabolisme, dan membantu proses pertumbuhan yang normal. Vitamin C atau asam askorbat mampu menangkal radikal-radikal bebas dari paparan sinar ultraviolet. Vitamin C atau asam askorbat pada umumnya dapat diserap tubuh hingga 1500 mg bila dikonsumsi 100 mg per hari. Namun, tubuh manusia tidak dapat menghasilkan kadar asam askorbat secara alami. Maka dari itu, perlu adanya asupan asam askorbat atau vitamin C dari sumber lain seperti buah dan sayur. Vitamin C berasal dari buah dan sayur, contohnya adalah tomat. Buah tomat merupakan buah yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Buah tomat termasuk ke dalam famili Solanaceae yang memiliki berbagai manfaat. Buah tomat mengandung vitamin A dan vitamin C yang tinggi, yang mampu untuk mengatasi penyakit-penyakit luar maupun rabun mata. Dan vitamin C ini dapat membantu sebagai antioksidan. Tomat mengandung vitamin C yang tinggi, yang berperan sebagai antioksidan bagi kehidupan manusia yang telah saya katakan tadi. Namun, minimnya pengetahuan akan kandungan dari asam askorbat dalam tomat membuat masyarakat Indonesia memandang sebelah mata akan buah yang satu ini. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari asam askorbat dan berapa kadar dari asam askorbat itu sendiri. Masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang akan kita bahas. Yang pertama, apa saja sih uraian dari asam askorbat? Yang kedua, bagaimana spesifikasi dari tomat merah? Dan yang ketiga, bagaimana cara menentukan kadar asam askorbat dengan berbagai prinsip. Tujuannya adalah dapat mengenal lebih jauh asam askorbat. Kedua, mengetahui spesifikasi dari buah tomat. Dan ketiga, menjelaskan prinsip penentuan kadar asam askorbat. Lalu ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan itu ada 3. Yang pertama, manfaat teoritis, manfaat bagi penulis, dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat teoritis, penulis mampu mengetahui kandungan-kandungan dari tomat merah khususnya tanpa melakukan percobaan secara langsung. Namun pada umumnya, manfaat dari penulisannya karya tulis ilmiah ini mampu membuka wawasan kepada masyarakat akan khasiat yang dapat diambil dari buah tomat. Dan bagi penulis, saya sendiri dapat mengetahui kadar-kadar dari asam askorbat dan vitamin-vitamin lainnya terkandung dalam tomat. Pembahasan yang pertama tentang uraian asam askorbat. Asam askorbat atau lebih dikenal masyarakat dengan kata vitamin C memiliki peran sebagai antioksidan yang menjaga imunitas tubuh atau kekebalan tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan sebagainya. Asam askorbat memiliki tekstur yang sangat halus karena menyerupai bubuk yang berwarna putih kekuningan hingga dominan putih. Sifat antioksidan dalam vitamin C dipengaruhi oleh atom C2 dan C3 yang mengikat dalam rantai molekulnya. Lanjut ke fungsi asam askorbat. Fungsi asam askorbat ini terdiri dari 2. Yang pertama, fungsi dalam proses metabolisme, dan kedua, proses fisiologis atau fungsi fisiologisnya. Dari fungsi dalam proses metabolisme, yang pertama ada sebagai antioksidan. Yang sudah dijelaskan tadi, antioksidan. Sifat antioksidan dalam asam askorbat ini dipengaruhi oleh atom C2 dan C3
yang mentransfer ion H+ bersama-sama dengan elektronnya menuju ke berbagai senyawa oksidan seperti radikal dengan gugus oksigen atau nitrogen, peroksida dan superoksida. Yang kedua adalah sebagai kofaktor. Kofaktor di sini adalah dengan pembentukan kolagen, karena pembentukan serabut protein dari jaringan penghubung oleh asam askorbat adalah kolagen. Jadi asam askorbat ini membuat serabut protein sebagai jaringan penghubung agar terbentuknya kolagen. Yang ketiga ada sebagai kofaktor pada reaksi lain, dan keempat ada melindungi kekebalan tubuh. Karena vitamin C atau asam askorbat ini memiliki sifat antioksidan yang berfungsi sebagai imunitas tubuh, menjaga daya tahan tubuh, maka dari itu pada proses metabolisme fungsi asam askorbat adalah melindungi kekebalan tubuh. Lalu ada fungsi fisiologisnya. Yang pertama adalah membantu membentuk dan memelihara substansi segmen. Kedua, melindungi tubuh terhadap infeksi luka dan membantu penyembuhan luka. Yang ketiga, penurunan kadar kolesterol, mekanisme imunitas. Jangan lupa bahwa asam askorbat bersifat antioksidan. Nah, meskipun asam askorbat sangat diperlukan oleh tubuh, namun asupan asam askorbat yang berlebih dapat menimbulkan efek-efek samping yang berbahaya. Efek samping dari asam askorbat yang pertama adalah diare, mual, sakit kepala, kram perut, muntah, mulas, bahkan insomnia. Nah, karena asam askorbat tidak dapat diproduksi secara alami dalam tubuh, maka dari itu perlu adanya sumber lain yang dapat menopang kebutuhan asam askorbat dalam tubuh seperti jambu biji, apel, pepaya, stroberi, markisa, kubis, brokoli, kembang kol, dan terakhir tomat. Tomat di sini adalah tomat merah yang akan ditekankan pada pembahasan kali ini. Tomat merah. Unsur kandungan tomat merah itu ada dua pada umumnya. Yang pertama, zat gizi makro pada tomat. Terdapat kandungan karbohidrat, serat, serta protein, lemak yang sangat sedikit. Kedua ada mineral dan vitamin. Pada satu tomat merah yang sedang mengandung 28% kebutuhan vitamin C dalam tubuh. Jadi dalam tomat yang sedang mampu memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh sebanyak 28%. Manfaat dari tomat merah itu ada dua, untuk tubuh dan untuk kecantikan. Untuk tubuh, yang pertama adalah mengendalikan radikal bebas. Karena tomat memiliki vitamin C yang cukup tinggi yang mampu menangkal radikal-radikal bebas dari paparan sinar ultraviolet. Yang kedua, menjaga kesehatan kulit. Ketiga, membantu mencegah kanker. Keempat, menjaga kesehatan jantung karena mampu menurunkan kadar kolesterol. Berikutnya ada meningkatkan kemampuan penglihatan karena tomat juga mengandung vitamin A yang dapat menangkal rabun mata. Tomat memiliki peran dalam proses metabolisme manusia yang akan berhubungan dengan sistem pencernaan. Lalu yang terakhir adalah mengendalikan tekanan darah. Karena tomat akan menurunkan kadar kolesterol, maka tekanan darah pun tidak begitu tinggi. Nah, tidak hanya untuk tubuh, khasiat dari tomat merah dapat dirasakan untuk bidang kecantikan. Yang pertama, membantu mengurangi resiko kanker kulit. Kedua, meredakan peradangan pada kulit. Ketiga, memiliki sifat anti penuaan. Keempat, merangsang produksi kolagen. Lalu melembabkan kulit, membantu melawan penuaan, dan terakhir adalah menangkal radikal bebas dari paparan sinar ultraviolet secara langsung atau yang disebut dengan sunburn. Pembahasan terakhir, penentuan kadar asam askorbat dalam tomat melalui dua prinsip. Yang pertama, prinsip titrasi redox iodium dan prinsip spektrometri UV visible. Yang pertama, prinsip titrasi redox iodium. Untuk menentukan kadar asam askorbat melalui prinsip titrasi redox iodium ini sangat dianjurkan karena harganya yang relatif murah dan caranya yang termasuk gampang. Nah,
Iodimetri yaitu metode titrasi iodimetri secara langsung yang mengacu kepada titrasi dengan suatu larutan standar. Kenapa sih disebut sebagai titrasi langsung? Karena dalam iodium, I2 berperan sebagai titran atau reaksi yang langsung bereaksi dengan sampel atau yang disebut dengan titar. Salah satu sifat dari iodium adalah harga potensial standar E0. Iodium berada pada daerah pertengahan, di mana iodium dapat berperan sebagai reduktor maupun oksidator. Dalam menentukan kadar asam askorbat dalam tomat dapat dilakukan dengan cara prinsip spektrometri UV visible. Spektrometer, alatnya, adalah suatu alat optik yang dimanfaatkan untuk melihat spektrum dari suatu zat. Dalam suhu tinggi, spektrum cahaya terpancarkan oleh panas dalam suhu yang tinggi. Prinsip kerja spektrometer yaitu diversi cahaya, di mana cahaya itu adalah kondisi ketika cahaya putih terurai menjadi spektrum warna yang berbeda-beda. Bab 3 penutup kesimpulannya, asam askorbat atau vitamin C sangat mudah ditemukan dalam lingkungan masyarakat. Sumber vitamin C sebagian besar berasal dari buah dan sayuran. Tomat merupakan salah satu sumber dari vitamin C yang mudah ditemui. Keberadaan tomat dalam kehidupan manusia terkadang dianggap remeh. Kurangnya pengetahuan akan kandungan dari tomat merah membuat tomat merah ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat, dan masyarakat tidak dapat memaksimalkan khasiat yang dapat dirasakan apabila mengkonsumsi tomat merah. Menurut data penelitian, kadar asam askorbat yang terdapat dalam tomat diuji dengan cara prinsip redox iodium dan prinsip spektrometri UV visible. Hasil yang didapatkan adalah dalam uji redox iodimetri menunjukkan bahwa dalam 100 gram tomat terdapat 41,654 mg per 100 gram. Sedangkan hasil dari uji secara spektrometri UV visible menyebutkan bahwa kandungan asam askorbat dalam tomat berbeda berdasarkan variasi umur. Variasi umur tomat ada yang muda, sedang, dan matang. Kadar asam askorbat dalam tomat yang masih muda adalah 74,03666 mg per 100 mg. Sedangkan dalam tomat sedang mengandung 53,51333 mg per 100 gram. Dan terakhir, dalam tomat yang sudah masak terdapat 43,5666 mg per 100 gram. Maka dari itu dapat disimpulkan berdasarkan uji spektrometri UV visible, kandungan asam askorbat dalam tomat muda lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan asam askorbat dari tomat sedang dan tomat yang sudah masak. Lalu saran dari saya adalah sebaiknya perlu adanya sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi tomat sebagai sumber dari vitamin C yang dapat menambah daya imunitas tubuh. Di maraknya virus corona yang sedang menyebar ini, diharapkan masyarakat mengkonsumsi tomat merah ini karena tomat merah tergolong murah dan mudah ditemukan. Dari segi pengujian, sarannya adalah perlu adanya pembaruan tentang data penelitian kadar asam askorbat terbaru dengan menggunakan berbagai uji lainnya agar mendapatkan hasil yang sinkron dan dapat diterima oleh masyarakat. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.